Jason Momoa. Halo para manusia dimanapun kalian berada, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Emil, the most handsome people in the world. Dan kali ini kita akan membahas sebuah film yang cukup booming pada zamannya, yang faktanya film ini sangat layak untuk mencuri banyak perhatian dari para pecinta film. Terutama film action, dan inilah Aquaman yang rilis pada tahun 2018. Dan film ini mendapat nilai 7,9 di IMDb, mengkisahkan seorang pewaris tahta agung Atlantis, namun tidak dianggap oleh para kaum manusia laut. Namun sebuah takdir yang maha kuasa adalah mutlak. Oke, tanpa banyak spoiler di awal, kita langsung masuk aja ke alur cerita filmnya dan check it out. Diawali kala pandemi COVID menyerang dan saat itu sedang turun hujan, seseorang yang berprofesi sebagai penjaga mercusuar bernama Tom sedang di pinggir pantai menemukan seseorang yang terdampar karena terbawa ombak, dan dia adalah seorang ratu Atlantis yang bernama Atlana. Yang pada akhirnya mereka terikat dalam romansa cinta pada pandangan pertama yang menyebabkan lahirnya seorang anak dari dua kaum berbeda, yaitu kaum lautan dan kaum darat. Dan seorang anak ini diberi nama Arthur yang berarti badai. Kemudian setelah Arthur berumur beberapa tahun, Atlana dijemput secara paksa oleh pasukan Atlantis untuk kembali ke asalnya. Dan kejadian itu membuat Tom gundah gulana karena harus ditinggal sang kekasih yang tercinta menjadi membujang lagi. Now today we have better maps of Mars than we do of our own seafloor. Lalu ketika Arthur sedang study tour ke SeaWorld, dia mengalami pembulian dan secara mengejutkan hiu di balik kaca itu terlihat tidak terima dan membenturkan kepalanya ke kaca hingga kacanya retak. Dan inilah Aquaman, bukan dari sumber mata air pegunungan. Scene berlanjut kala Arthur sudah beranjak dewasa dan menjadi gagah seperti saya pastinya. Didapati ada sebuah kapal selam milik Rusia yang sedang dijarah oleh perampok, lalu ada Aquaman pun datang untuk menyelamatkan orang-orang yang tersisa di dalam kapal tersebut. Tapi ada satu permasalahan ketika ayah dari pemimpin perombak itu harus tewas karena terjepit tabung gas yang berbobot ratusan kilo. Sebab Aquaman tidak mau membantu kepala perampok itu untuk menyelamatkan ayahnya tercinta, menjadikan dia dendam kepada Aquaman. Lalu kabar Aquaman yang menyelamatkan kapal selam tersebut booming di sosial media Facebook, YouTube, bahkan grup chat keluarga yang isinya mama. Lalu scene berpindah ke laut pantai indah Ancol yang di situ sedang ada dua pemimpin dari kaum laut yang sedang membicarakan tentang aliansi untuk penyerangan kepada makhluk darat. Kemudian ada sebuah kapal selam merek Xiaomi yang menyerang mereka dan membuat mereka semakin kesel kepada kalian para makhluk darat. Lalu di sisi lain ada Putri Merah, ini dia orangnya, dan dia mendatangi Arthur untuk membujuknya ke Atlantis dan mengambil haknya sebagai raja. Lalu Arthur mengatakan bahwa adiknya yang bernama Orm, ini dia orangnya, dia tidak mungkin memberikan tahtanya begitu saja. Kemudian Merah mengatakan bahwa ada satu cara, yaitu dengan mengambil Trisula milik Atlan, pemimpin dari 7 kaum laut terdahulu, tapi Arthur menganggapnya itu hanya sebuah mitos. Fairy tales. It's a myth. Tapi Arthur berjanji jikalau Orm menyerang, dia akan datang untuk mengeksekusi Orm sendiri. Tak selang beberapa lama, ada sebuah tsunami seperti di waterboom yang menimpa mobilnya Arthur dan ayahnya. Lalu ada Merah di sana yang membantu Arthur menyelamatkan ayahnya, dan dia mengatakan bahwa itu adalah perbuatan Orm. Lantas kejadian itu menyebabkan Arthur naik pitam kepada Orm. This was Orm's doing. The worst is yet to come. Sesampainya di kerajaan bawah laut yang biasa kita sebut dengan SeaWorld di Ancol, Arthur terlihat sedikit kagum dengan teknologinya. Lalu mereka menemui Volko, dan si Volko ini adalah seseorang yang ditugaskan oleh Atlana untuk mendidik Arthur agar mengetahui siapa jati dirinya. Lalu setelah bercakap-cakap, Volko pun menjelaskan bahwa hanya ada satu cara untuk menghentikan penyerangan terhadap kaum permukaan, yaitu dengan mengambil Trisula Atlan yang berbentuk seperti garpu makan dan melengsarkan Orm. Seperti yang sudah dijelaskan Merah, yang intinya dengan Trisula itu dia bisa memerintahkan seluruh makhluk di lautan dan mendapat klaim sakral bahwa dia adalah raja di lautan. Lalu dongeng pun dimulai.
Trisula Atlan adalah trisula yang dibuat khusus oleh pembuat senjata terbaik dalam sejarah, dan dibuat dengan besi khusus yang diberikan dari dewa laut, yaitu Poseidon. Dan pada masanya mereka terlalu serakah akan sebuah kekuatan yang awalnya adalah kerajaan Atlantis, ada di permukaan menjadi runtuh dan menjadi kerajaan bawah laut, tapi yang berada di sana justru bisa berevolusi dan menjadikan mereka semua bisa bernapas di dalam air. Self-imposed exile. Neither he nor the Trident were ever seen again. Kemudian petualangan berlanjut ke tempat di mana mengarahkan ke padang pasir, tapi di sana mereka hanya mendapatkan petunjuk dari rekaman 3 dimensi yang mengarahkan mereka ke ujung dunia dan laut tersembunyi. Sesampainya di laut tersembunyi, mereka disambut oleh kaum yang paling buas, yaitu kaum Trish. Tapi kaum ini takut dengan cahaya, kemudian berbekalkan obor instan, mereka berdua menyelam ke dalam laut tersembunyi itu, yang sesampainya di sana, justru si Arthur menemukan ibunya yang dikabarkan telah dieksekusi dengan cara ditumbalkan kepada kaum Trish. Lalu ibunya bertanya kepada Arthur tentang bagaimana kabar ayahnya. Kemudian Arthur menceritakan bahwa setiap pagi selama 20 tahun lebih, ayahnya selalu datang ke ujung dermaga untuk menunggu ibunya kembali. Karena sang ayah mempunyai sebuah prinsip, yaitu satu lubang sampai mati. Heleh. Lanjut. Alhasil Arthur bertanya, kenapa selama ini ibunya tidak pulang, yang bahkan telah mengalahkan Bang Toyib. Lalu ibunya menjawab bahwa dia terjebak di sana, yang dimana tidak ada jalan keluar kecuali melewati jalan yang di situ bersemayam mendiang almarhum Raja Atlan bersama sebuah trisulanya, tapi juga dijaga oleh makhluk legendaris yang bernama Kraken. It's too powerful. I've tried many times over the years. Dan faktanya Kraken hanya mengizinkan seorang raja sejati untuk melewati tempat tersebut. Lalu berbekal pelukan hangat dari sang ibu tanpa kecupan mesra dari sang putri, Arthur pun masuk ke dalam air terjun untuk mengambil trisula dan bertemu Kraken, kemudian membuktikan kelayakannya sebagai raja selanjutnya bagi Atlantis. Yang sampai pada akhirnya sebelum Arthur sempat untuk mengambil trisula Atlan, Kraken pun datang untuk mencegah dan membuktikan kelayakan Arthur. Bahkan Kraken mencegah Arthur cukup dengan satu tentakelnya dan sudah membuat Arthur kewalahan bukan kepalang. Dan selama pencegahan itu, Kraken selalu berbicara dan ketika Kraken hampir membunuh Arthur, dia menyuruhnya untuk berhenti. Lalu Arthur menjawab semua omongan yang dikatakan oleh Kraken. Dan faktanya sejak Raja Atlan meninggal, maka sejak itulah tidak ada satu orang pun yang bisa mengajak Kraken berbicara. Oleh sebab itu, Arthur dilepaskan oleh Kraken dan dipersilahkan jikalau dia mampu untuk mengambil trisula Atlan. Tapi jika tidak, dia akan mengeksekusinya di TKP. Lalu setelah sukses mengambil trisula Atlan, kemudian Arthur pamer tentang kostum barunya yang mencolok seperti jamet kepada sang ibu dan putri. Mereka pun keluar dari sana. Arthur yang telah resmi menjadi raja baru tanpa pelantikan, dia langsung menuju ke lokasi di mana sedang terjadinya perang antara 4 kaum laut yang dipimpin oleh Orm melawan kaum Brian yang mereka adalah militer paling kuat dan paling biadab. Arthur datang mengendarai Kraken yang membuat siapapun melihatnya akan gentar dan gemetar seperti sedang melihat debt collector. Lalu Arthur juga memerintahkan laut dan sisinya untuk membantunya seperti ikan asin, ikan cuek, SpongeBob, Patrick, bahkan Tuan Crab. Yang begitu kita lihat pasukan Orm dan sekutunya seperti kewalahan karena kaum laut yang paling buas yaitu kaum Trinch juga ikut pada perintah Arthur. Kemudian Arthur memancing Orm untuk duel di daratan. Lalu sesampainya di atas, duel mereka pun disaksikan oleh seluruh penduduk laut diiringi lagu Subasa. Ayo lihat semua, kapten kita datang.
Lanjut. Well then by bloodshed, do the gods make known their will? Awalnya pertandingan didominasi oleh Orm, tapi Arthur mampu memojokkannya dengan jurus tusuk cilok. Dikarenakan Orm bukan di alamnya, yaitu di dalam air, yang akhirnya dia mampu dikalahkan oleh Arthur dan dipaksa untuk memberikan tahtanya. Namun pada saat Orm mengatakan agar Arthur membunuh dirinya, sang ibu pun datang, yaitu Ratu Atlana, dan mengatakan seperti Mamah Dede bilang, yaitu tidak boleh saling membunuh. My queen. I give you King Arthur of Atlantis. Lalu Arthur pun resmi menjadi raja baru kaum Atlantik. Kemudian setelah itu kebahagiaan yang telah dinanti selama 20 tahun oleh Tom kini telah kembali. Lalu film pun selesai. Pesan yang bisa kita ambil, jangan buang di luar dan tanggung jawab apapun yang terjadi, karena mungkin dia akan menjadi raja di kemudian hari. Kalau suka channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Saya Emil, mohon pamit dan undur diri. Sekian dan sayonara.